Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita masih membahas terkait persiapan debat Cawapres yang akan berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023. Mas Angga, kalau dari Caimin sendiri ada tidak persiapan khusus untuk melawan calon wakil presiden lainnya? Nggak ada persiapan khusus. Masa nggak ada persiapan khusus? Nggak ada. Jadi memang fokus Caimin sendiri memang merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan ditawarkan ke depan. Misalnya hari ini sudah disampaikan berulang-ulang kaitan dengan pembangunan jalan tol, itu kan kaitan dengan infrastruktur. Pembangunan jalan tol itu kan biasanya yang kita tahu pengguna truk itu mahal bayarnya, sedangkan kendaraan pribadi udah mah bensinnya disubsidi, tolnya masih disubsidi juga, tolnya juga masa harganya murah gitu, padahal cuma 4 orang maksimal. Itu paling juga yang sedang dipertajam kita gimana caranya misalnya bikin jalan tol yang lebih berkeadilan gitu. Dimana kan nggak semua orang bisa akses jalan tol gitu. Yang naik motor nggak bisa akses jalan tol. Belum lagi pengelolaan rest areanya yang biasanya mau itu rest area di Jawa Tengah, Jawa Timur, rata-rata yang punyanya orang Jakarta. Gimana misalnya koperasi bisa juga berdaya di pembangunan infrastruktur di jalan tol, kira-kira gitu. Dan misalnya Pak Anies sudah sempat sampaikan kaitan dengan koneksi antar kota, di Lampung ngomongin kereta, di Jambi ngomongin kereta, di Kalimantan ngomongin kereta. Kereta kan jadi salah satu infrastruktur penting untuk menghubungkan antar kota, baik itu logistik maupun orang gitu ya. Itu sih paling yang sedang dipertajam. Tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi kedua cawapresnya. Karena kedua cawapresnya punya kemampuan masing-masing dan pengalamannya masing-masing juga. Kira-kira ya jadi lawan debat aja lah, kayak tadi diskusi gitu ya, kan, dialog gitu ya. Dialog. Mbak Putri, kalau kita lihat di debat kemarin ini kan Mas Gibran sempat disoroti karena bisa dikatakan bersemangat memberikan dukungan kepada Pak Prabowo gitu ya. Kira-kira nanti akan diatur seperti apa nih untuk saling menyemangatinya? Ya, saya kira kalau untuk saling menyemangati di berbagai kesempatan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangatlah kompak ya, bahkan seperti kakak adik sebenarnya kan, jadi saling menyemangati, saling mensupport gitu dan saling mendukung. Tapi yang pasti kita ingin fokus supaya nanti pada debat itu bisa produktif. Jadi pendalaman terkait dengan program kerja yang diusung masing-masing paslon itu bisa benar-benar didengar oleh publik dan nanti bisa dinilai oleh publik mana kira-kira program ekonomi yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat ini. Misalnya kalau Mas Gibran kan beliau juga sebagai seorang mantan wirausahawan yang dengan sukses menelurkan berbagai usaha, kan beliau juga mempunyai pengalaman yang sangat mumpuni di bidang tersebut. Jadi tentu juga nanti beliau akan mengedepankan ataupun memaparkan terkait dengan program-program yang dipunyai oleh Paslon 02, misalnya terkait dengan digitalisasi dari wirausaha yang sekarang mungkin masih kurang di Indonesia dan perlu didorong, tentu dibekali juga dengan pemahaman terkait dengan pengetahuan soal bagaimana mengakses permodalan dari perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya yang memang legal. Terus juga kita di TKN juga menyiapkan berbagai strategi yang memang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan Mas Gibran di Solo. Misalnya kita nanti akan memberikan insentif pajak untuk badan usaha baru, terus seperti yang sudah kita sering sampaikan juga terkait dengan program makan siang dan susu gratis dan juga peningkatan gizi untuk ibu hamil dan juga anak-anak usia dini. Itu kan nanti akan melibatkan berbagai pihak termasuk juga badan usaha milik desa dan juga badan usaha milik daerah. Jadi semua pihak bisa mendapatkan dampak positif dari ekonomi di program tersebut dan harapannya itu juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita bisa terus meningkat. Baik, Mas Guntur, ini kan nanti di sesi debat akan ada sesi juga saling bertanya kepada calon wakil presiden lainnya. Kira-kira udah siapin apa nih? Siapin perlawanan kah? Siapin sindiran kah? Enggak ada Mbak. Jadi kalau sekarang itu Prof Mahfud malah lebih banyak berdiskusi dengan anak-anak muda dan para pelaku di UMKM. Jadi untuk mendapatkan input, mendapatkan aspirasi, karena nanti lebih banyak Prof Mahfud itu akan menghantarkan aspirasi anak-anak muda dan UMKM dalam debat nanti. Jadi bukan untuk menyerang calon yang lain atau menyangga calon yang lain, tapi mau fokus kepada tawaran-tawaran apa yang mau kita hadirkan untuk masyarakat Indonesia.
khususnya anak-anak muda. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Internet Gratis merupakan program unggulan yang akan diluncurkan oleh Ganjar Mahfud untuk memastikan anak-anak muda, untuk memastikan pelaku ekonomi kreatif, pelaku UMKM, startup dan sebagainya itu mendapatkan benar-benar fasilitas yang baik. Kemudian juga dengan KTP Sakti ya, selama ini juga ada bantuan modal UMKM itu kan juga melalui kartu-kartu yang ada, tapi kita mau menyederhanakan semua dengan pakai satu KTP pun juga bisa untuk semua pelayanan, mau yang dapat modal UMKM, mau yang untuk bantuan ibu-ibu hamil, untuk anak-anak, untuk sekolah, untuk pendidikan, untuk nelayan dan sebagainya itu melalui sistem digitalisasi yang ada dalam birokrasi kita dan juga digitalisasi dalam keuangan, sehingga itu lebih mudah, lebih tepat sasaran, sekaligus juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada mereka pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. Demikian, Mbak. Oke. Mbak Huria, ini kan klaimnya nggak akan saling serang nih nanti di debat tanggal 22. Kalau prediksi Mbak Huria akan saling serang kah? Saya kira kalau melihat tren kemarin ya, setelah debat kan ternyata cukup berpengaruh ya terhadap opini publik gitu ya. Kemudian juga persepsi publik terkait dengan kemampuan masing-masing calon. Jadi kalau memang ternyata strategi saling serang seperti yang terjadi pada debat pertama kemarin ternyata mampu mempengaruhi minimal ya pemilih yang belum memutuskan undecided voter, saya kira strategi yang sama juga akan dipakai kembali oleh para calon nantinya, Mbak Cynthia. Jadi penting juga ya untuk menarik minat dari para yang swing voter ini ya? Ya, saya kira demikian. Apalagi kan gini, sebenarnya kan kunci pertama ya, itu adalah pada paparan pertama ya, ketika masing-masing calon gitu ya menyampaikan visi misinya. Nah, disitulah saya kira para calon gitu ya harus memastikan betul gitu, memanfaatkan sesi tersebut untuk menyampaikan visi misi mereka secara jelas. Baru yang kedua justru yang akan dilihat nanti saya kira adalah keberanian masing-masing calon gitu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari lawan, sembari tentu saja mencari celah gitu ya kelemahan lawan yang lain gitu, karena poin keunggulan pada saat debat saya kira akan sangat signifikan mempengaruhi pemilih nantinya. Oke. Baik, saya akan memberikan pertanyaan yang sama nih kepada masing-masing jubir. Tapi harus dijawab ya. Siapa lawan terberatnya? Dua-duanya terberat lah. Dua-duanya terberat. Maksudnya Pak Mahfud terberat. Pak Mahfud dengan pengalamannya lama jadi menteri dan MPR dan DPR-nya. Mas Gibran juga dengan pengalamannya sebagai pengusaha kan pernah dapat kucuran miliaran dana dari venture capital, itu juga jadi pengalaman yang bagus. Akan jadi pengalaman yang bagus yang dibawa Mas Gibran juga untuk di debat nanti gitu, gimana cara dia jual idenya, kok bisa dapat miliaran dari venture capital, itu kan jadi penting buat orang-orang yang mau punya usaha juga kira-kira gitu. Oke, kalau menurut Mas Angga siapa yang paling mudah dikalahkan? Karena kan ini temanya ekonomi nih. Kalau bisa dilihat dari tiga ini belum ada yang ekonomi ya atau gimana ya? Kayaknya tiga-tiganya memang bukan ekonomi. Makanya. Gimana? Jadi nggak ada ya, semuanya sama-sama lah posisinya. Oke, sama-sama. Sama-sama posisi. Wah, jawabannya diplomatis nih ya. Kalau Mbak Putri? Putri, kira-kira siapa lawan terberatnya Mas Gibran nih? Ya, saya rasa keduanya baik itu Caimin ataupun Pak Mahfud sebagai senior yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan dan sudah mengemban berbagai jabatan baik itu di eksekutif maupun legislatif, ya tentu keduanya adalah lawan debat yang berat untuk Mas Gibran, dan tentunya Mas Gibran adalah seorang anak muda yang juga sangat respect dan juga kagum dengan beliau berdua. Jadi saya rasa beliau akan mengedepankan tentu etika dalam mendebat, misalnya terkait dengan program kerja ataupun visi misi ketika nanti debat cawapres berlangsung. Jadi ya saya kira kita harus menikmati bagaimana ketiga orang yang berbeda generasi ini nanti akan mencoba untuk menjual programnya masing-masing, tentu untuk bisa menjawab juga tantangan supaya kita bisa mencapai demografi dengan baik dan juga mencapai Indonesia Maju 2045. Jadi saya kira tidak ada lawan yang paling berat ataupun lawan yang paling mudah.
dua-duanya adalah well respected politician yang saya yakin juga Mas Gibran sangat respect dengan Pak Prof Mahfud dan Oke. juga Oke, kalau tadi ke Mas Angga saya tanya siapa yang paling mudah dikalahkan. Kalau ke Mbak Putri, siapa yang paling pingin dikalahkan? Wah, karena kita memang targetnya untuk menang di Pilpres 2024 ini ya, kalau siapa yang pengen dikalahkan ya kedua paslon pasti ingin dikalahkan di pemilu 2024. Oke, jadi semuanya pingin di ini ya. Oke, Mas Guntur, gimana Mas Guntur? Kira-kira lawan terberat dari Pak Mahfud siapa nih? Iya, dua-duanya sama-sama menantang. Diplomatis juga ya jawabannya ya. Enggak, Caimin karena memang punya pengalaman. Kalau Mas Gibran menantang karena nggak diketahui, nggak pernah hadir dalam debat-debat sebelum ini. Jadi itu juga perlu diwaspadai. Karena tidak Tapi tahu strateginya seperti apa ya? Cara menjawabnya itu seperti menurut apa saya gitu? juga, ya itu perlu diwaspadai. Jadi tapi kita siap lah. Prof Mahfud sendiri kalau kita lihat latar belakangnya kan bisa lah berpolemik, juga bisa menghadapi RDP di DPR yang juga sangat banyak protes dan komentar, kemudian juga berpolemik di televisi dalam acara-acara debat, dalam acara-acara dialog. Ada kemampuan Prof Mahfud untuk bertahan, kemudian juga bisa menyerang balik. Jadi menurut saya kami sangat yakin dengan Prof Mahfud MD bisa menghadapi Caimin ataupun juga Mas Gibran. Baik. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Guntur. Mbak Huria, kira-kira debat tanggal 22 Desember ini seberapa besar dampaknya akan mempengaruhi terhadap swing voter? Ya, tadi saya sampaikan dampaknya cukup besar, minimal kalau kita lihat saja misalnya survei elektabilitas pasca debat pertama lalu gitu ya. Ini kan ada satu temuan menarik bahwa peluang akan ada satu putaran semakin menipis gitu ya. Karena memang swing voter ini kan jumlahnya besar, 28, sekian gitu ya yang belum menentukan pilihan. Dan publik saya kira bukan hanya swing voter ya, termasuk mungkin publik yang sudah menentukan pilihan, tetapi mereka bukan pemilih loyal. Yang pilihan mereka masih mungkin saja gitu ya berubah setelah mereka melihat performa masing-masing calon ya pada saat debat. Jadi kalau calon tidak memanfaatkan betul-betul ya momen debat ini untuk memperlihatkan kemampuan mereka, kapasitas kepemimpinan mereka, penguasaan mereka terhadap semua isu-isu gitu ya, isu-isu nasional, maka bukan tidak mungkin pasca debat gitu ya akan ada calon yang mendapatkan kenaikan popularitas, tetapi akan ada juga calon yang popularitas dan elektabilitasnya mengalami penurunan karena dianggap tidak perform pada saat debat. Oke, kalau elektoral nanti akan berpengaruh nggak sih dari debat tanggal 22 ini? Karena cawapres kan juga sebagai faktor yang paling menentukan. Betul, pasti akan berpengaruh gitu ya, walaupun ini tidak menjadi satu-satunya faktor gitu ya. Ada faktor lain yang saya kira juga tidak bisa kita nafikan, misal bagaimana mobilisasi pemilih gitu ya pasca debat. Kita tahu misalnya salah satunya politik uang kan masih jadi isu misalnya seperti itu ya. Atau misalnya mobilisasi ASN gitu ya, TNI Polri yang bukan tidak mungkin itu juga terjadi karena jauh-jauh hari kita sudah lihat ada indikasi itu. Tetapi dalam konteks debat ini menurut saya akan paling berpengaruh pada pertama kelompok pemilih kritis ya, kedua pada kelompok pemilih milenial ya yang memang lebih mencari gitu ya informasi sebelum mereka memilih, dan yang ketiga pada pemilih yang kita sebut sebagai undecided voter, mereka yang belum memutuskan sama sekali gitu ya apa pilihannya. Jadi lagi-lagi debat ini sangat berpengaruh saya kira untuk 3 segmen pemilih tersebut. Oke, singkat saja Mbak Huria, kira-kira untuk tema IKN akan dimainkan tidak? Karena ini kan berpengaruh terhadap ekonomi dan juga APBN. Saya yakin itu akan dimainkan minimal oleh paslon yang dari paslon nomor 1 gitu ya, yang memang kan ciri khasnya ini kan jelas ya. Paslon nomor 1 menawarkan ide perubahan, paslon nomor 2 menawarkan ide keberlanjutan gitu ya. Sementara paslon nomor 3 mencoba mencari celah sebenarnya menjadi jalan tengah gitu ya, politik jalan tengah yang kalau ini dimainkan secara baik dia bisa menguntungkan, tetapi kalau dia tidak cukup pintar gitu ya untuk dimainkan, ini justru malah akan merugikan karena publik akan melihat
calon Ya. nomor 3 misalnya gagasannya menjadi tidak clear gitu. Oke, baik, kita nantikan nanti tanggal 22 Desember 2023, Jumat jam 19.00. Terima kasih Mbak Huria, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Mas Angga, terima kasih. Sama-sama, Jubir Mbak Timnas Cynthia. Amin, sukses. Dan juga Mbak Putri Komarudin, Jubir TKN Prabowo Gibran, sukses juga untuk hari Jumat nanti. Dan Mas Guntur Romli, Jubir TPN Ganjar Mahfud, sukses untuk hari Jumat nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Dan saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan rekan saya Audrey Chandra. Silakan Audrey. Cynthia, terima kasih saudara. Usai jeda kami akan hadirkan informasi terbaru dari kampanye Capres Cawapres. Seperti apa? Usai jeda tetaplah di Kompas Petang.